Selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dese Mebri selaku dosen Bahasa Indonesia dan serta teman-teman saya mahasiswi ataupun mahasiswa UT atau Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini sehingga saya bisa mempresentasikan apa yang menjadi gagasan saya pada malam hari ini tentang dampak COVID-19 terhadap sektor pendidikan. Penyakit virus corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dimana pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara melakukan kebijakan lockdown untuk mencegahnya penyebaran COVID-19 ini dengan lebih luasnya. Hadirnya pandemi di tanah air telah membawa terdapat 3 potensi buruk di berbagai sektor, termasuk di sektor pendidikan. Setidaknya terdapat 3 potensi dampak sosial negatif berkepanjangan yang mengancam peserta didik akibat efek COVID-19 dan ketiga dampak tersebut salah satunya adalah putus sekolah. Seperti yang saya jelaskan tadi, pandemi memberikan dampak ke berbagai sektor di tanah air. Sektor ekonomi adalah salah satu yang menjadi cukup besar yang mengalami dampak yang signifikan. Akibatnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tidak jarang orang tua yang lebih milih untuk anaknya berhenti bersekolah dan memilih untuk mempekerjakan anak mereka untuk bisa membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi yang telah terjadi. Untuk yang kedua adalah penurunan pencapaian belajar. Tidak bisa dipungkiri keadaan sosial ekonomi tiap keluarga memang berbeda-beda. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar terutama untuk anak yang sosioekonomi yang berbeda. Hal ini yang menjadi perhatian adalah terjadinya learning loss. Studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan PJJ atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk yang poin yang ketiga adalah kekerasan anak dan risiko eksternal. Selama pemberlakuan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh, peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal itu tentu meningkatkan risiko kekerasan yang tidak terdeteksi tanpa sekolah. Banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa diketahui oleh guru. Ketika anak tidak datang lagi ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama perempuan, dan kehamilan di kalangan remaja. Setelah saya paparkan beberapa poin COVID-19 dampak terhadap sektor pendidikan, berikut bisa menjadi solusi untuk menurunnya sektor pendidikan, yaitu adalah peranan pendidikan keluarga. Keluarga adalah sistem sosial terkecil di mana ia terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang memiliki masing-masing peran. Anak adalah buah hati dari keluarga yang bahagia. Anak-anak berpikir kritis tentang banyak hal yang
ketika mereka memulai mengenal bahasa. Peran keluarga dapat membesarkan anak sangatlah penting. Keluarga merupakan elemen terkecil dari masyarakat, dan dari keluarga anak bisa belajar berperilaku dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang layak. Jadi dari kesimpulan pada presentasi saya pada malam ini adalah kita harus tetap menyemangati anak atau saudara atau teman kita agar tidak terkena dampak tersebut yang tadi saya jelaskan. Melainkan kita harus juga mengambil peran bila memang itu diperlukan. Namun ada beberapa nih yang bisa menjadi saran untuk orang tua wali dan bagi para pendidik. Untuk peran orang tua salah satunya adalah lebih membimbing dan memberi perhatian yang lebih pada perkembangan sosial anaknya. Dan yang kedua, memulai menanamkan kebiasaan berbagi kepada anak. Caranya, anak berbagi dengan saudaranya. Dan yang ketiga, memotivasi anak untuk mencoba hal yang baru, seperti berkenalan dengan orang baru dan saling berbagi cerita. Dan untuk yang terakhir, memberi kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dan mengulangi kembali kegiatan yang sudah diajarkan di dalam sekolah. Dan untuk bagi para pendidik, ialah salah satunya adalah pendekatan dan pemahaman masalah emosional anak yang dapat ditangani. Dan yang kedua, konsultasi pendidik dengan orang tua tentang perkembangan sosial emosional anak ketika di rumah dan di lingkungannya. Dan yang ketiga, ini adalah poin yang terakhir, menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik pada anak agar opsional sosial emosionalnya dapat terbagi. Demikian presentasi saya pada malam hari ini. Semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk dapat memperhatikan sektor pendidikan pada saat ini yang mengalami penurunan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau kurang kata. Saya Caroline Margaret mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Caroline Margaret, saya pamit undur diri. Terima kasih.